Shalom, kita jumpa lagi dalam program Night Hall GBIB di hari Sabtu 15 Oktober 2022 ini. Dari Makassar, dengan rendah hati saya menyampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Saya Pendeta Darius Pakhiding, saya pendeta jemaat di GBIB Mangga Maseyang. Sebelum kita bersama membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk satukan hati, untuk kita ada di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Bahkan ketika kami membukakan Alkitab kami, dan kami membaca akan kebenaran daripada firman-Mu, Tuhan urapi kami semua, sehingga kami pun dimampukan untuk terus menjadi pelaku firman di dalam kehidupan beriman kami. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, hari Sabtu 15 Oktober 2022, sesuai dengan sabda bina umat kita, terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30, 1 Samuel pasal 30 pada ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya bacakan akan kebenaran daripada firman Tuhan ini. Demikian firman-Nya. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya, dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Dan ayat yang ke-27, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Simot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rahal, kepada yang di kota-kota orang Yerameel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horman, kepada yang di Bor-Asam, kepada yang di Ata, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Demikian akan bacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya di tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa banyak orang sukar memberi kepada orang lain atau memberi diri dalam pekerjaan pelayanan Tuhan? Pertanyaan ini yang saya katakan sering muncul dan kadangkala menjadi perdebatan yang sangat panjang. Apakah karena mereka tidak memiliki apa-apa seperti harta benda atau milik kepunyaan? Apakah mereka kurang peduli atau kurang peka dengan keadaan sekitarnya? Sekalipun mereka memiliki segala sesuatu, ataukah mereka tidak memahami apa arti hidup ini secara khusus sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus? Gereja perlu meresponnya dan memberikan pemahaman apa yang sedang dihadapi sekarang ini dengan mengacu dalam kehidupan yang ada ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hubungkan bacaan kita ini tadi dari kitab 1 Samuel pasal 30 pada ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30 tadi. Bacaan firman Tuhan kita ini, kita diajak untuk melihat tokoh seorang yang bernama Daud. Bagaimana tadi di ayat yang ke-26, dia memberikan sesuatu kepada para tua-tua Yehuda. Dengan kata lain, itu dia memberikan itu dengan kasih dan hormat sebagai tanda syukur dia dalam hidup dan juga pelayanannya. Dengan kata lain di sini, Bapak Ibu yang kekasih, Daud ini mengerti bahwa apa yang sudah dia kerjakan, sudah dia lakukan, bahkan dalam kemenangan dia yang diperolehnya itulah
itu semua dia tahu bahwa itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Dan hasil kerjanya bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat dengan seksama di ayat yang ke-6 itu bagaimana Daud memberikan hasil apa yang dia peroleh, karena dia tahu bahwa dia dapat melakukan itu semua bukan karena hebat dan kuat dia, tetapi itu yang menjadi kekuatan bagi dia. Dan dia yakin bahwa Tuhannya itulah yang memampukan dia bisa untuk berbuat. Nah, dalam kesadaran inilah mengajak kita semua untuk memahami bahwa kita ini dapat melakukan kehidupan ini bukan karena kita ini selalu kuat, tetapi kita ditopang oleh Allah. Sehingga kehidupan yang kita lakukan berhasil, sehingga kehidupan yang kita lakukan mempunyai makna yang sangat berarti. Dan bukan itu saja, kita dimampukan untuk bersyukur dan berbagi kepada sesama di dalam pelayanan-pelayanan kasih yang harus kita lakukan. Dan Daud mengajarkan ini dalam konteks bacaan kita ini. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-27, 28, 29, 30, dan 31, itu semua adalah nama-nama kota yang mana Daud dalam hal ini dengan orang-orangnya pernah mengembara. Dan dia tidak lupa akan hal itu. Dengan kata lain di sini bahwa tindakan nyata itu Daud lakukan. Karena hal-hal yang terkecil dan sederhana pun kita dapat lakukan. Tetapi semuanya itu bukan karena keberadaan hidup kita, tidak. Tetapi semua itu karena kemurahan daripada kasih Tuhan. Sehingga ada upaya kita untuk memberi kita bagi orang lain. Karena pemberian ini tidak sebanding dengan kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa memberi itu perlu dengan suatu kerelaan, bukan karena dengan paksaan. Atau dengan kata lain, karena keselamatanlah sehingga kita ini dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita mempraktekkan tentang pelayanan kasih, yang merupakan itu yang saya katakan suatu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, dan juga itu memberikan suatu bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia yang membutuhkan. Memberi itu adalah bentuk kesadaran, karena kita telah diberkati oleh Tuhan, serta berbagi kepada orang-orang lain itu adalah milik kita, bukan kita saja, tetapi kita memberi karena kita percaya Kristuslah yang lebih dulu memberikan kepada kita dengan kerelaan untuk menyelamatkan kita dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dengan kata lain di sini, Daud ini memberikan suatu pengajaran yang memampukan kita juga untuk dapat mempraktekkan dalam kehidupan yang ada bagi kita sekalian. Karena memberi tidak harus kita harus menjadi kaya lantas menjadi dermawan, membantu gereja atau pelayanan. Tetapi di sini kita diingatkan, kita belajar tentang keteladanan dan belajar untuk mendukung pelayanan di gereja kita masing-masing atau ke tempat yang lain. Daud tidak mau mendapatkan hasil apa yang dia perlukan untuk diri sendiri, tetapi dia juga memberikan penghormatan kepada tua-tua di Yehuda, bahkan kepada teman-temannya. Ini bentuk respon Daud atas kebaikan Tuhan yang dia rasakan di dalam kehidupan yang ada ini. Oleh karena itu sebagai gereja kita diingatkan untuk tetap peka dengan keadaan di sekitar kita. Gereja Tuhan diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Apa tugas kita? Sebagai gereja kita diingatkan untuk tetap peka dengan keadaan sekitar kita. Gereja bukan hanya memakai mimbar untuk mengatakan tentang kasih atau berbagi kasih dengan orang lain, tetapi gereja perlu
tindakan nyata. Lebih baik satu tindakan nyata yang baik daripada 1000 kata yang baik. Memberi tidak harus, saya katakan tadi, untuk kita harus kaya dulu, tidak. Tetapi kita memberi karena Tuhan telah lebih dulu baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari kita dapat membuat dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan pun berikan dalam kehidupan kita ini. Dengan kata lain juga kita diingatkan jangan sampai kita puas hanya ketika kita memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Tetapi yang kita ingat di situ bahwa mereka membutuhkan hati kita untuk mencintai mereka. Jadi sebarkan cinta kasih kemanapun kita akan pergi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang setia dalam program Night Call GPIB ini, kita diajak dalam kebersamaan ini untuk terus melihat dalam karya layan kita masing-masing. Karena tentunya kita terpanggil semua untuk dapat dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di tengah keberadaan dan kehidupan kita, bahkan di tengah gereja pun yang Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah firman Tuhan di malam hari ini akan menjadi kekuatan yang pasti dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan dalam tindakan-tindakan nyata di tengah kehidupan kita sebagai umatnya. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan ini dan kita akan satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu itu nyata. Ketika kami semua dipakai untuk ada dalam praktek hidup yang sesungguhnya. Mampukan kami semua Tuhan untuk dapat melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, program Night Call yang terus berlangsung ini, yang akan tetap menguatkan dan mengingatkan kami lewat kebenaran-kebenaran daripada firman-Mu. Berkati majelis sinode kami, berkati juga seluruh keberadaan jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka boleh berada. Dan biarlah mereka tetap ada dalam naungan kasih Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan kasih pun tetap mereka lakukan karena Tuhan yang mau menyatakan itu bagi kami dalam hidup yang ada ini. Malam ini sudah menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan. Jaga kami, lindungi kami, dan seluruh keberadaan kami ya Tuhan, dan biarlah kami tetap dipakai Tuhan, hadir dalam dunia ini, menata kehidupan dengan baik, dan firman Tuhanlah menjadi suatu kekuatan di dalam hidup yang ada ini. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Sambut dan dengarkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kekasih. Sampai jumpa pada tayangan Night Call berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.